Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Haryatini dengan NIM 67011740092 akan mempresentasikan aplikasi yang bernama CODJ, Platform E-Learning Teknologi Informasi, Modul Manajemen Konten dan Kontributor. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Ibu Bapak dosen yang telah memperkenankan saya waktu untuk mempresentasikan aplikasi ini. Latar belakang. Pada aplikasi ini terdapat beberapa latar belakang yang sebelumnya saya sudah survei kepada anak siswa-siswi SMK yang belajar di bahasa pemrograman. Yang pertama itu kurangnya media pembelajaran yang didapatkan, kemudian media yang cukup memadai namun berbahasa asing dan sulit dipahami. Kemudian, jika ada platform yang cukup untuk pengajar, tidak ada manajemen khusus pengelolaan untuk mengatur penyediaan informasi agar pengajar dapat berkontribusi juga pada platform tersebut. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara memfasilitasi pengelola untuk menyediakan konten pengelolaan informasi? Yang kedua, bagaimana cara memfasilitasi kontributor untuk mengelola soal dan materi yang disajikan? Tujuan. Yang pertama, menyediakan fasilitas bagi pengelola untuk menyediakan pengelolaan konten manajemen pada aplikasi. Kemudian yang kedua, menyediakan fasilitas untuk kontributor dalam penyediaan konten materi dan soal yang diupload, agar dapat menjadi tempat untuk membagikan informasi dan pembelajaran terkait bahasa pemrograman. Adapun terdapat batasan masalah. Yang pertama itu fitur pada aplikasi hanya terdapat pengelolaan soal dan materi untuk kontributor. Kemudian yang kedua, aplikasi dalam proyek ini adalah hanya perangkat lunak berbasis web. Analisis perancangan. Yang pertama, proses bisnis yang berjalan saat ini untuk pengelolaan materi. Di sini ada aktor guru. Guru mencari materi, kemudian merangkum materi pembelajaran. Kemudian di sini ada dua pilihan. Ketika guru sudah merangkum materi pembelajaran, guru dapat langsung memaparkan kepada siswa, atau guru saat tidak dapat hadir di kelas, guru membagikan materi menggunakan media share pada Google Classroom. Kemudian siswa mempelajari materi secara mandiri. Proses bisnis berjalan saat ini untuk pengelolaan soal. Di sini guru merangkum materi yang telah diajarkan, membuat soal latihan siswa, kemudian siswa mengerjakan soal, lalu siswa menunggu nilai, dan guru membagikan nilai. Proses bisnis usulan untuk pendaftaran kontributor. Di sini kontributor diwajibkan untuk mendaftar karena butuh ketelitian untuk seleksi pada kontributor, karena kontributor itu yang mengisi konten pada aplikasi. Di sini kontributor mengisi data diri registrasi kontributor, kemudian mengirim data diri. Jika gagal, maka kontributor akan mengulang pengisian dari awal. Kemudian jika terkirim, maka langsung masuk ke akun admin, kemudian admin melihat data diri dan dari kontributor. Kemudian admin dapat menolak atau menerima registrasi kontributor. Notifikasi tersebut terkirim pada kontributor, kemudian kontributor melihat. Jika diterima, maka kontributor akan dapat langsung mengelola konten pada aplikasi. Tetapi jika tidak, kontributor tidak dapat mengelola konten pada aplikasi. Kemudian di sini ada proses bisnis usulan untuk pengelolaan input materi. Di sini jika kontributor diterima saat pendaftaran oleh admin, maka kontributor dapat langsung mengelola materi pada aplikasi. Di sini yang pertama itu kontributor memasukkan materi pembelajaran, kemudian kontributor memilih kategori materi,
kemudian mengirim materi pembelajaran. Jika gagal terkirim, maka kontributor harus mengecek kembali apa yang salah pada halaman sebelumnya, pada halaman penginputan. Kemudian jika berhasil, maka materi terkirim, kemudian akan langsung masuk pada akun admin. Kemudian admin melihat pemberitahuan materi baru, admin melihat kesesuaian materi, kemudian jika sesuai, maka admin akan meng-ACC, tapi jika tidak, maka admin akan menolaknya. Kemudian pemberitahuan itu terkirim pada kontributor. Jika dipublish, maka kontributor telah selesai mengupload materi, tetapi jika tidak, kontributor dapat mengecek kembali sebelumnya terdapat kesalahan apa pada saat penginputan materi tersebut, sehingga tidak di-ACC oleh admin. Selanjutnya adalah proses bisnis usulan untuk penginputan pengelolaan soal. Di sini ada kontributor dan admin. Yang pertama itu kontributor memilih kategori soal, kemudian menginputkan subkategori soal, lalu memasukkan soal, terus kontributor mengirim soal. Jika soal gagal terkirim, maka akan tampil kembali form penginputan soal dan mengecek apa yang salah. Tetapi jika benar, maka soal langsung terkirim, kemudian langsung terkirim pada akun admin. Admin melihat pemberitahuan soal baru, kemudian admin melihat kesesuaian soal, kemudian mengirim pemberitahuan, dan pemberitahuan itu jika dipublish, maka soal terupload pada tampilan siswa dan tersimpan pada database. Tapi jika tidak, maka statusnya akan tetap draft. Lalu terupload juga pada notifikasi kontributor. Jika terpublish, maka sudah. Tetapi jika tidak dipublish, maka kontributor dapat mengecek kembali apa yang salah pada saat penginputan soal. Proses bisnis usulan input kategori. Di sini kategori hanya bisa diinputkan oleh admin, yaitu menginputkan kategori, kemudian admin mengupload kategori. Jika kategori gagal, maka admin dapat mengulangnya kembali, tetapi jika berhasil, maka kategori terupload. Use case diagram. Di sini ada dua aktor. Yang pertama itu untuk admin, ada menghapus akun yang tidak aktif, kemudian melihat soal, melihat materi terupload, mengaktifasi akun, validasi soal, validasi materi, kelola kategori. Kemudian pada kontributor, registrasi, kelola soal, kelola materi, melihat materi terupload, melihat soal. Di sini registrasi include dengan mengaktifasi akun karena kontributor harus registrasi terlebih dahulu dan di-ACC oleh admin. Begitupun dengan kelola soal dan kelola materi, itu harus di-ACC terlebih dahulu oleh admin, baru akan terinput pada tampilan siswa. Di sini ada IRD. IRD di sini memiliki 9 entitas, yaitu pengguna, penulis, artikel, subkategori, soal, log, admin, kategori, dan esai. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pengumpulan data yang telah dilakukan, kesimpulan dari aplikasi tersebut adalah menyediakan fasilitas bagi kontributor sebagai pengajar untuk penyebaran informasi pembelajaran, bahasa pemrograman agar dapat diunggah dan dapat dipelajari oleh pelajar yang ingin mempelajari bahasa pemrograman. Menyediakan pengelolaan konten untuk mengatur pengelolaan yang ada pada aplikasi, serta data-data, materi, dan penyebaran informasi lainnya agar tetap sesuai dengan konsep pada aplikasi CODJ. Adapun saran, yaitu ditambahkan untuk aplikasi CODJ Platform E-Learning Teknologi Informasi, modul manajemen konten dan kontributor adalah aplikasi dapat dikembangkan dengan menggunakan aplikasi berbentuk mobile karena lebih mempermudah user untuk belajar maupun untuk pengelolaan kontennya.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.